3906. Belum lagi persahabatan Yang Kai dengan Asun, dan telah bersedia mengantar Asun ke Provinsi Great Moon. Hukum ruang angkasa yang dia pahami, membuat Wei Ke merasa bahwa anak ini berbakat dan ingin membawanya ke Provinsi Great Moon, jadi dia sudah menganggap Yang Kai sebagai seorang murid. Sekarang Yang Kai mengalami kecelakaan, bahkan jika tidak ada permintaan dari Asun, dia tidak akan duduk diam. Dalam lingkup kemampuannya, dia secara alami akan mencari jejak Yang Kai. Pengaturan dilakukan dengan baik, dan sekelompok orang pergi jauh ke tanah lagi di bawah kepemimpinan Wei Ke, tetapi kali ini mereka tidak mencari api sejati matahari, tetapi untuk jejak Yang Kai. Hilangnya Yang Kai yang tidak dapat dijelaskan tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa mungkin ada bahaya yang tidak terduga di bawah magma, jadi semua orang berhati-hati untuk tidak terlalu jauh dari yang lain. Setelah setengah jam, semua orang bergegas keluar satu demi satu, tanpa hasil. Wei Ke dan Tao Rongfang saling memandang, yang terakhir tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terus menjelajah dengan sekelompok murid lain. Setelah berkali-kali, sudah 2 jam kemudian, semua murid Provinsi Great Moon lelah dan pucat, dan hanya 2 Open Heaven Realm yang bisa mendukung, tetapi saat ini, tidak ada tanda-tanda Yang Kai, dan tidak lagi diperlukan untuk dilanjutkan. Tao Rongfang dan Wei Ke saling memandang dan menggelengkan kepala perlahan. Melihat ini, Dai Yu berkata dengan nada gemetar, "Dua senior, apakah kamu tidak menemukannya?" Yang Kai masih di bawah. Wei Ke menoleh untuk menatapnya dengan ekspresi muram, dan menghela nafas. Sudah terlalu lama, dan dia tidak bisa menahannya begitu lama dengan kekuatannya sekarang. Aku takut, itu terlalu buruk. Wajah Dai Yu langsung memutih, tubuhnya gemetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia tahu bahwa Wei Ke benar, dia tidak bisa menerima hasilnya. Orang yang berulang kali menciptakan keajaiban di Seven Skillful Land dan dapat mengubah tangannya menjadi awan dan hujan di depan musuh yang kuat, orang yang memberikan embun emas murni kepadanya, dan orang yang memimpin dirinya untuk melarikan diri dari Seven Skillful Land untuk menyingkirkan penderitaan, hilang begitu saja. Tidak dapat menerimanya, dia mengulurkan tangan untuk menutupi bibir merahnya, bahunya bergetar, dan dia terisak. Asun juga memiliki mata merah, terkubur di lengan Tao Rongfang dan menangis. Di samping, Lao Fang memukul dada dan kakinya, surga cemburu pada Ying Kai, Tuhan cemburu pada Ying Kai, saudara, aku minta maaf kamu mati begitu cepat pada usia yang begitu muda, aku, Lao Fang, akan mengingat itu untukmu. Kesedihan memenuhi udara, dan sekelompok murid Provinsi Great Moon merasa tidak nyaman ketika mereka melihatnya, terutama beberapa murid perempuan menangis dalam diam. Wei Ke mengangkat tangannya dan menepuk bahu Dai Yu, sedih, kami melakukan yang terbaik, dan sekarang kita hanya bisa berdoa agar dia memiliki keberuntungan. Wei Ke merasa tidak percaya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak tahu bahaya apa yang ada di bawah magma, sehingga orang kuat yang hidup hilang begitu saja. Mereka telah mencari dengan cermat berkali-kali sebelumnya, dan tidak menemukan tanda-tanda bahaya. Dai Yu mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, "Senior, saya masih ingin turun dan mencarinya, dia bukan orang yang berumur pendek." Omong kosong. Wei Ke memelototinya, kamu tidak tahu situasimu sendiri saat ini, penting untuk beristirahat. Tetapi, Wei Ke berkata sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, aku tidak ingin menyakitimu, tetapi jika kamu bersikeras, aku hanya bisa menjatuhkanmu. Tao Rongfang mengulurkan tangan dan meraih tangan Dieu, dan berkata dengan lembut, istirahat dulu, lalu bicarakan nanti. Dieu mengerutkan bibir merahnya, air mata mengalir di wajahnya, dan mengangguk ringan. Pada saat ini, sesuatu menonjol, dan suara gemuruh yang teredam berguling dari tanah. Seluruh bintang matahari tampak bergetar. Semua orang di Provinsi Great Moon terkejut, menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat mulut magma di permukaan. Magma tiba-tiba mendidih, gelembung besar pecah satu persatu, dan atmosfer berbahaya meresap. Ekspresi Wei Ke berubah, dan dia berteriak dengan suara rendah, pergi. Saat berbicara, kekuatan mendesak, membungkus semua orang ke langit. Pada saat yang sama, kolam magma keluar dari mulut magma, seolah-olah naga api lahir, dan pemandangannya sangat menakutkan. Semua orang terbang lurus ke ketinggian 10.000 kaki, dan ketika mereka melihat ke bawah, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka melihat bahwa bintang matahari di bawah tampaknya meledak, memecahkan celah besar yang tak terhitung jumlahnya, membentuk jurang, dan magma berguling dan runtuh memenuhi tanah. Suara gemuruh tidak ada habisnya, mengejutkan gendang telinga. Cahaya yang menyilaukan datang dari arah tertentu, dan seorang murid Provinsi Great Moon berseru, apa itu? Melihat ke arah sumber suara, pupil semua orang menyusut, hanya untuk melihat ilusi istana besar di Cakrawala, berdiri di awan, seperti Fata Morgana. Namun meski hanya ilusi,
tetap bisa membuat orang merasakan keagungan kesederhanaan istana yang seolah telah menempuh perjalanan ratusan juta tahun. Sebenarnya ada istana di bintang matahari. Wei Ke berseru, kuil Golden Crow. Sudah lama ada desas-desus bahwa mungkin tidak hanya ada bahan bermutu tinggi seperti emas sejati matahari di bintang matahari, tetapi ada juga kuil gagak emas. Alasan mengapa api matahari di bintang matahari akan padam adalah karena gagak emas akan mati. Tapi rumor hanyalah rumor. Kebanyakan dari mereka hanya percaya bahwa ada emas asli matahari di sini, jika ada yang mengatakan bahwa ada kuil gagak emas di sini. 90% orang tidak akan percaya, dan sisanya akan meragukannya. Namun, pada saat ini, sebuah istana benar-benar muncul di bintang matahari. Apa penjelasan lain selain istana ilahi gagak emas? Tao Rongfang juga menatap matanya yang indah, apakah rumor itu benar? Wajah Wei Ke berubah, dan dia samar-samar merasa bahwa perkembangan masalah ini di luar dugaan. Jika itu hanya emas asli matahari, kekuatan beberapa daerah terdekat masih dapat dikendalikan, dan penyebaran berita dapat diblokir, sehingga manfaatnya hanya akan didapatkan oleh beberapa domain besar di sekitar. Tetapi sekarang bahkan kuil gagak emas yang dikabarkan muncul di sini, saya khawatir berita ini tidak dapat lagi dibendung. Pada saat itu, orang-orang dari 36 gua surga dan 72 tempat yang diberkati dapat datang untuk menyelidiki. Pada saat itu, bagaimana pasukan tingkat ketiga seperti Provinsi Great Moon bisa mendapatkan keuntungan, bahkan pasukan tingkat kedua dengan Open Heaven tingkat menengah yang bertanggung jawab harus menyingkir. Jadi jika Anda ingin mendapatkan keuntungan, Anda harus mendapatkannya sesegera mungkin, setidaknya sebelum berita menyebar. Saat pikirannya berubah, Wei Ke segera membuat keputusan, Meng Hong. Murid ada di sini. Meng Hong maju selangkah. Bawa adik-adik juniormu keluar dari tempat ini. Meng Hong tertegun sejenak, lalu segera bereaksi dan berkata, ya. Kalau begitu kita akan menunggu dua paman di pinggiran. Wei Ke menggelengkan kepalanya, tidak. Anda semua langsung ke penginapan pertama untuk menunggu saya dan paman Tao Anda, dan kemudian meminta penginapan pertama untuk mengirim pesan kepada pemimpin, katakanlah kepada pemimpin dan beberapa tetua lainnya untuk datang ke sini dengan cepat. Meng Hong berkata dengan tegas, murid mengerti. Setelah mengatur ini, Wei Ke berbalik untuk melihat Tao Rongfang dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, mereka berubah menjadi cahaya pelangi dan melesat ke kejauhan. Tao Rongfang memberitahu Asun, Xiao Suner, kamu pergi dengan kakak senior Meng, dan perhatikan keselamatan. Asun mengangguk, tuan juga. Tao Rongfang tidak berkata apa-apa lagi, dan berlari mengejar Wei Ke. Begitu dua alam Open Heaven pergi, banyak murid di Provinsi Great Moon segera kehilangan rasa aman mereka. Semua orang memandang Meng Hong. Meng Hong berkata, Anda juga telah mendengar instruksi dari dua paman. Sekarang kuil Golden Crow telah muncul di tempat ini. Ini akan menjadi kekacauan besar, aku akan pergi ke The First Inn dengan cepat, ikuti saja aku. Dai Yu berkata, Saudara Meng, saya ingin tinggal. Lao Fang juga berdiri, aku juga ingin tinggal. Asun berkata, dan aku. Kamu. Meng Hong menatap mereka bertiga, mencoba menunjukkan keagungan saudara-saudara seniornya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dua paman senior? Sekarang tidak ada perlindungan dari paman, apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi musuh? Dai Yu melihat ke bawah dan tidak mengatakan apa-apa. Lao Fang berkata, Kakak Meng, tenanglah, kami bukan murid Provinsi Great Moon untuk saat ini, dan diperkirakan tidak ada yang akan mengganggu kami ingin mencari seseorang, aku ingin menemukannya, dan ingin melihat mayatnya kalau dia mati. Asun mengangguk tajam di sampingnya. Meng Hong berkata dengan wajah cemberut, apakah harus seperti ini? Lao Fang mengepalkan tinjunya, kakak senior Meng maafkan aku, jika bukan karena kakak yang, kita masih akan menderita di Seven Skillful Land sampai hari ini. Dia baik kepada kita. Sekarang dia dalam masalah, kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Meng Hong menarik napas panjang, tampak sedikit berjuang, menggertakkan giginya dan berkata, aku takut padamu. Dia mengulurkan tangannya ke seorang murid dan berkata, Junior Brother Liu, tolong cepat ke penginapan pertama dan kirim pesan ke altar kepala, perhatikan keamanan di jalan. Murid yang bermarga Liu itu menangkupkan tangannya dan berkata, iya. Setelah berbicara, dia segera berlari ke arah langit. Meng Hong melihat kerumunan lagi dan berkata, setelah istirahat 1 jam, kita akan mencari setengah hari lagi. Setelah setengah hari, apakah ada hasil atau tidak, kita harus meninggalkan tempat ini. Old Fang sangat gembira, terima kasih, Saudara Meng. Dai Yu juga dengan cepat berterima kasih padanya, meskipun dia tidak ingin merepotkan orang lain, tetapi ada banyak orang, jadi dia tidak bisa terlalu peduli saat ini.
Meng Hong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kalian semua dengarkan saya, jika ada yang memberitahu dua paman senior setengah kata tentang masalah hari ini, jangan panggil aku saudara di masa depan. Sekelompok murid buru-buru berkata, jangan katakan itu, jangan katakan itu, sama sekali tidak mengatakannya. Semua orang turun lagi, mencari tempat untuk mengatur napas. Untungnya, setelah pergantian bintang matahari barusan, mereka menetap, jika tidak, mereka bahkan tidak akan dapat menemukan tempat tinggal. Pada saat yang sama, di jalan rahasia yang tidak diketahui seberapa dalam di bawah tanah, Yang Kai melihat ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi kosong. Dia mengejar api matahari kelas 5 di bawah magma untuk waktu yang lama, dan melewatkannya berkali-kali. Akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk menggunakan tas Liu Heruye untuk mengumpulkan api matahari. Sebelum dia bisa bahagia, dia merasakan kekuatan yang kuat mengisap dirinya, dan tampaknya dia jatuh ke dalam pusaran. Ketika dia pulih, dia sudah ada di tempat ini. Apakah ada tempat seperti itu di bawah bintang matahari? Tempat apa ini? Lorong rahasia ini sangat luas, dan cahayanya cukup terang. Tampaknya tidak terbentuk secara alami, tetapi diubah secara artifisial. Dinding dan dasar lorong rahasia ini ditutupi dengan benda-benda merah menyala, dan seluruh lorong rahasia dipenuhi dengan api murni. 3907. Diam-diam terkejut, kekuatan api di sini kaya dan murni, yang berkali-kali lebih tinggi daripada roh api yang ada di Seven Skillful Land. Jika kuat menahannya, tidak memerlukan bahan elemen api, hanya mengandalkan menyerap kekuatan elemen api yang ada di sini akan dapat memadatkan kekuatan api peringkat ketiga. Hal ini sedikit mengejutkan, jika kekuatan luar tahu tentang ini, membayangkan saja, khawatir akan membuat mereka sakit kepala, harta kultivasi yang langka, siapa yang tidak cemburu. Hanya, apa-apaan tempat ini? Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu di bawah bintang matahari? Yang Kai tidak mengerti, tidak memikirkannya untuk saat ini, hanya melihat ke kiri dan ke kanan, lorongnya sangat panjang, dan tidak ada ujung di depannya. Yang Kai mencoba mengaktifkan hukum ruang angkasa dan menemukan tidak ada masalah. Dengan kata lain, dunia di sini tidak terhalang, jadi dia merasa lega. Selama dunia tidak terhalang, dia bisa pergi kapan saja tanpa takut akan terjebak di sini. Secara acak memilih arah, berjalan ke depan, dan berjalan sekitar beberapa ratus meter, akhirnya, ada gerbang perunggu yang terlihat sangat tebal dan menghalangi jalan. Yang Kai mengangkat tangannya, dan menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya untuk mendorong pintu. Mau tak mau dia merasa terkejut. Meskipun basis kultivasinya tidak terlalu tinggi di luar alam semesta ini, tetapi karena pembuluh darah naga, kekuatannya menakutkan. Gerbang perunggu ini tampaknya tidak istimewa, tetapi sebenarnya pintu itu berdiri diam di bawah kekuatannya, dapat dilihat bahwa itu bukan hal yang sederhana. Tidak berani membuat terlalu banyak suara, setelah merenung sebentar, Yang Kai kembali ke jalan asli dan berjalan ke sisi lain. Setelah berjalan lama, sisi ini telah berakhir. Yang membuat Yang Kai terdiam adalah bahwa situasi di sini persis sama dengan sisi lain, ada gerbang perunggu yang menghalangi bagian depan. Jika Yang Kai tidak yakin dengan arah yang dia lalui benar, dia berpikir bahwa dia hanya berputar-putar. Bagian ini sebenarnya diblokir dari depan dan belakang. Dengan begini, jika Anda ingin keluar dari sini, Anda harus membuka gerbang perunggu, dan Anda tidak tahu kemana arah gerbang depan maupun belakang. Ini agak sulit dilakukan, berdiri di tempat yang sama dan merenung sejenak, Yang Kai mengeluarkan tas Liu Heruye dan memeriksa isinya. Ada nyala api sejati di tas, yang tampaknya memiliki spiritualitas, tetapi harta tas angan-angan bahkan dapat menyimpan seorang level open heaven. Memang itu api sejati matahari kelas 5. Dibandingkan dengan 3 salinan api sejati matahari yang telah dikumpulkan Provinsi Great Moon sebelumnya, kekuatan api di tangannya lebih terkonsentrasi dan murni. Melihat kelompok api sejati matahari ini, suasana hati Yang Kai yang tertekan jauh lebih baik. Setelah tinggal di The First Inn selama hampir 4 bulan, dia menghabiskan ratusan ribu pil Open Heaven, bahan kelas 5 yang dia dapatkan kali ini bernilai 1 atau 2 juta, yang semuanya lebih dari cukup mengganti pengeluaran sebelumnya. Itu tidak dapat disimpan di tas Liu Heruye sepanjang waktu. Tas ini harus digunakan untuk bertahan melawan musuh. Yang Kai kemudian memindahkan api sejati matahari ke Sealet World Bed dan menekannya di suatu tempat. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan ini, dia melihat ke gerbang perunggu di depannya, matanya berangsur-angsur menegang, dia dipaksa untuk keluar dari alam semesta ini, satu untuk mendapatkan pengetahuan tentang seni bela diri yang lebih tinggi, dan yang lainnya untuk World Tree. Apapun alasannya, hal itu membutuhkan banyak sumber daya keuangan sebagai dukungan. Meskipun perjalanan ke bintang matahari ini telah membawa beberapa manfaat,
itu tidak seberapa dibandingkan dengan pengeluarannya di masa depan, jadi bagaimanapun juga, kali ini, dia akan mencoba untuk mendapatkan kesempatan sebanyak mungkin. Di balik gerbang perunggu, mungkin ada beberapa harta yang luar biasa. Menjangkau dan menahannya dalam kehampaan, tombak Changlong dilepaskan, Yang Kai mendesak kekuatan, dan menembak ke depan dengan tombak. Bumi bergetar. Pada saat yang sama, di atas tanah, di depan aula kuno, siluet datang dari segala arah, mendarat di depan aula, dan menatap istana kuno dengan terpesona. Kuil gagak emas. Ini benar-benar kuil gagak emas. Sebuah seruan datang dari mulut banyak ahli alam Open Heaven, dan rona merah abnormal muncul di wajah mereka. Bahkan di alam Open Heaven ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa legenda itu benar, dan istana ilahi gagak emas benar-benar ada di bintang matahari ini. Karena ada kuil gagak emas di sini, itu berarti ada legenda lain yang tidak berdasar. Gagak emas akan mati, matahari akan mati. Berpikir bahwa mungkin ada mayat gagak emas yang kuat di istana dewa gagak emas ini, hati banyak orang alam Open Heaven menjadi panas. Itu adalah gagak emas, salah satu binatang kuno, dan tidak kalah dengan naga dan phoenix. Belum lagi berapa banyak harta yang telah dikumpulkan gagak emas ini dalam hidupnya, mayat itu sendiri, juga merupakan harta yang tak ternilai. Tapi sekarang, istana ilahi gagak emas ini ada di depannya, dan harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya tampaknya melambai padanya, siapa yang tidak tergoda. Alam Open Heaven, yang tiba di sini lebih dulu, tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan bergegas menuju istana ilahi gagak emas. Gerbang kuil tertutup rapat, dan meskipun tidak ada tanda-tanda adanya penghalang, tetapi itu menghalangi jalan semua orang. Tepat ketika sekelompok orang Open Heaven ingin mendobrak gerbang secara paksa, dua patung burung aneh berkaki tiga tiba-tiba muncul di sebelah kiri dan sisi kanan gerbang. Fluktuasi energinya memberikan atmosfer yang berbahaya, mata dari dua monster berkaki tiga dengan fleksibel berbalik, dan dengan suara klik, kepala mereka menoleh, mengarah ke pintu, dan kemudian mereka membuka mulut, dan menyemburkan dua garis api kecil. Garis api kecil hampir dapat diabaikan, dan tidak ada panas yang menyengat saat disemburkan. Namun, ketika garis api mengenai tubuh seseorang, ada sebuah lubang besar yang terbakar di dada dan perut beberapa orang alam Open Heaven yang berkumpul di dekat gerbang. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari lubang itu, tetapi organ-organ dalam terlihat menggeliat. Orang-orang yang berkumpul tidak sempat bereaksi. Segera, jeritan terdengar dan sekelompok Open Heaven Realm terkejut dan mundur. Setelah klik, dua patung burung aneh itu tampak hidup, mereka mengepakkan sayapnya dan berjalan turun dari posisi semula. Ketika Wei Ke dan Tao Rongfang tiba, mereka terkejut ketika melihat sekelompok alam Open Heaven bertarung melawan dua patung gagak emas. Kakak Zie, Wei Ke menoleh dan melihat sosok yang duduk bersila tidak jauh dari sana, dia bergegas ke sana, dan setelah mendarat, dia bisa dengan jelas melihat luka mengerikan di dada dan perut orang di depannya, wajahnya sedikit berubah. Zie brother, apa yang terjadi? Zie membuka matanya, mendongak dan tersenyum pahit, jadi itu saudara Wei. Saudara Zie, kamu terluka. Senyum Zie bahkan lebih pahit, saya tidak memperhatikan, batuk. Saat dia berbicara, busa darah memenuhi mulutnya. Suhu busa darah sangat tinggi, seolah-olah telah direbus, kulitnya menjadi sangat merah, seperti kepiting rebus. Hati-hati, api sejati gagak emas. Zie berteriak, dan dia jatuh lurus ke bawah, darah mendidih meluap dari 7 lubang. Kakak Zie, Kakak Zie. Wei Ke terkejut dan berteriak beberapa kali, tetapi tidak bisa mendengar jawaban. Sudah mati. Tao Rongfang, yang mengikuti dengan cermat, sedikit memucat. Wei Ke keluar dan memeriksa situasi Zie sebentar, dan mau tidak mau wajahnya berubah, hanya karena dia menemukan bahwa meridian di tubuh Zie telah terbakar, dan masih ada kekuatan panas di tubuhnya, dan tanpa perlindungan kekuatannya sendiri, kekuatan panas terik yang menakutkan mencairkan daging dan darah, dan mengalir keluar dari 7 lubang dan di sepanjang luka antara dada dan perut. Wei Ke merasa mati rasa di kulit kepalanya dan menggigil di sekujur tubuhnya. Dia mengetahui dengan jelas kekuatan menakutkan ini. Seperti dirinya, dia adalah Open Heaven peringkat ketiga. Meskipun kekuatan seperti itu tidak terlalu kuat di luar alam semesta, itu tidak terlalu lemah. Sekarang dia telah mati seperti ini, dan kematiannya sangat menyedihkan. Dapat dilihat bahwa istana ilahi gagak emas ini tidak mudah ditembus. Melihat ke atas, dia melihat bahwa di luar kuil, sekelompok alam Open Heaven dan dua patung gagak emas sedang bertarung keras. Wei Ke yakin bahwa kedua patung gagak emas itu memang hanya patung, tanpa tanda-tanda kehidupan, tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk memperbaikinya,
kekuatannya luar biasa, mungkin ada jejak jiwa ilahi gagak emas yang disegel di patung itu, jika tidak, ia tidak akan memiliki kekuatan menakutkan seperti itu. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Tao Rongfang bertanya. Wei Ke berkata, perhatikan dulu apa yang terjadi. Meskipun dua patung gagak emas tidak begitu fleksibel, Wei Ke tidak akan terluka oleh mereka selama dia mengambil tindakan pencegahan. Tetapi api sejati gagak emas benar-benar menakutkan, dan ada begitu banyak orang yang mengepung kedua patung itu. Ada banyak orang yang memiliki ide yang sama dengannya, mereka semua tiba di sini, kemudian menonton dari kejauhan, dan tidak ada tanda-tanda untuk campur tangan. Adegan ini membuat para kultivator Open Heaven yang bertarung dengan patung Golden Crow mengutuk di dalam hati mereka, tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa keluar, hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Pada dasarnya, orang-orang yang berani datang ke sini berada di alam Open Heaven, dan para kultivator di bawah alam Open Heaven telah lama pergi. Ada pertarungan sengit di sana untuk waktu yang lama, dan dua orang lagi dari alam Open Heaven terluka oleh api sejati gagak emas dan melarikan diri karena takut. Jika tidak bisa menyingkirkan kekuatan api sejati gagak emas di tubuhnya, diperkirakan memiliki akhir yang sama dari orang yang sebelumnya. Sekelompok orang alam Open Heaven diam-diam mengeluh. Awalnya, mereka adalah yang pertama sampai, tetapi siapa yang menyangka akan bertemu dengan dua pembawa bencana ini, jika mengetahuinya lebih awal, mereka tidak akan datang begitu cepat. Namun, upaya banyak orang alam Open Heaven tidak sia-sia. Setelah bermain begitu lama, gerakan dua patung gagak emas jelas terlihat tidak sefleksibel sebelumnya. Api sejati gagak emas yang dimuntahkan sedikit melemah, dan mata yang awalnya memiliki sedikit jejak spiritual menjadi semakin kaku. Semua orang mengerti bahwa jejak jiwa yang dicap di kedua patung itu sudah hampir habis. Tidak peduli seberapa kuat mereka pasti mati. Dengan begitu banyak alam Open Heaven yang menyerang bersama, akan selalu ada waktu untuk menghancurkannya. 3908. Melihat harapan, kerumunan menjadi semakin kejam, dan mereka semua ingin menyelesaikan dua patung burung itu sesegera mungkin, dan kemudian pergi menjelajahi kuil gagak emas. Seiring berjalannya waktu, kedua patung gagak emas menjadi semakin buruk, dan bahkan api asli gagak emas yang keluar dari mulut mereka terputus-putus, seolah-olah mereka telah kelelahan. Semua orang sangat gembira ketika mereka melihatnya. Meskipun patung gagak emas ini disempurnakan dengan sangat indah, sebenarnya tidak ada yang kuat. Yang paling kuat adalah api asli gagak emas. Sekarang bahkan api sejati hampir padam, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sama seperti banyak alam Open Heaven yang bersiap untuk menjatuhkan patung gagak emas sekaligus, bayangan hitam tiba-tiba menyelimuti kepalanya. Alam semesta ada di lengan baju. Wei Ke, yang telah menyaksikan pertempuran, berseru, dan segera mengenali asal-usul kekuatan magis ini. Lengan baju yang diperbesar digulung dan ditutup, dan kekuatan yang melonjak menyapu banyak alam Open Heaven, dan langsung menyelipkan dua patung gagak emas ke dalam lengan baju. Sosok itu melintas, dan seorang lelaki tua muncul dari udara tipis dengan dua lengan lebar terbang, kepala panjang gemuk dan telinga besar, dan wajah merah. Sebuah senyuman di tengah, dua patung kecil gagak emas terlihat samar-samar bertabrakan ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka tidak bisa melepaskan belenggu mereka. Tak perlu dikatakan, lelaki tua inilah yang baru saja menggunakan kekuatan magisnya untuk mengambil patung gagak emas. Sekelompok alam Open Heaven membeku sesaat, lalu menjadi marah, dan semua menatap lelaki tua itu. Mereka bekerja keras di sini untuk waktu yang lama, dan akhirnya mereka akan memecahkan patung gagak emas, tetapi mereka tidak berharap orang lain memetik buah persik pada menit terakhir. Siapa yang bisa mentolerir hal seperti itu? Bagaimanapun, patung gagak emas ini juga merupakan harta karun yang bagus. Tapi setelah melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas, semua orang mengerutkan kening lagi. Meskipun ekspresi mereka marah, mereka tidak berani berbicara. Jelas, mereka agak takut dengan identitas dan kekuatan lelaki tua itu. Tao Rongfang berbisik, orang-orang dari Tianya benar-benar datang. Wei Ke juga memiliki ekspresi serius, itu hanya orang tua merah, dan saya tidak tahu apakah dua lainnya ada di sini. Jika dua lainnya ada di sini, itu akan sedikit merepotkan. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada perubahan lain. Tepat ketika Hong Lao Tianya bangga, seutas benang emas tiba-tiba keluar dari kehampaan, diam-diam menembus ke dalam lengan baju Hong Lao. Ketika benang itu ditarik kembali, sebuah patung gagak emas yang diselipkan di lengan bajunya juga ditarik keluar. Wajah lelaki tua itu menjadi dingin, dan dia berteriak, generasi tikus Fang berani memainkan makanan liar di tangan lelaki tua ini. Sambil berbicara, tangan besar yang gemuk itu meraih patung gagak emas. Dalam kehampaan, cekikikan datang,
Senyumnya semanis lonceng perak, membuat pori-pori orang melebar dan sangat nyaman saat mendengarnya. Diiringi tawa, sosok menawan terungkap, dengan telapak giok ramping menghadap orang tua merah. Ada ledakan keras, dan kekuatan kekerasan itu menghantam. Old Hong sedikit terkejut dan mundur beberapa langkah. Dengan bantuan rebound, sosok halus itu langsung membuka jarak dari Old Hong, dan melihat ke samping sambil tersenyum, dan berkata, mengapa Hong Lao begitu marah? Kejadian itu terlalu cepat, dan sampai saat ini, tidak ada yang bisa melihat seperti apa orang yang menyerang itu. Dia adalah wanita yang sangat dewasa, tatapannya penuh pesona, matanya yang jernih tampak meneteskan air, tubuhnya memancarkan pesona yang tak terbatas, dan dia sepertinya mampu menelan semua mata dunia. Hong Lao awalnya penuh amarah, tetapi ketika dia melihat wanita ini, kemarahannya langsung menjadi tidak terlihat, dan dia memaksakan senyum, ternyata Nyonya Lan dari penginapan pertama. Saya tidak sopan, hatinya tidak sejalan dengan apapun yang dia katakan, tetapi wanita ini adalah orang dari penginapan pertama. Dengan kekuatan dari Vesin, dia benar-benar tidak dapat menantang orang itu. Dia tahu bahwa patung gagak emas yang dirampok mungkin tidak akan kembali. Namun, orang itu juga menyimpannya untuk dirinya sendiri, yang dianggap memberi mereka wajah. Nyonya Lan tersenyum manis, Hong tua, benda ini menyenangkan, bagaimana kalau memberi saya satu? Itu sudah diambil, bisakah memberikannya kembali? Old Hong mencibir di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum, merupakan suatu kehormatan bagi orang tua ini untuk Nyonya Lan. Jika Nyonya mau, ini juga bisa diberikan kepadamu. Saat dia berbicara, dia menggoyangkan lengan bajunya, terlihat sangat murah hati. Nyonya Lan membelai rambut di telinganya. Dia menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak perlu, saya akan mengambil satu untuk mempelajarinya, dan saya akan menganggap ini sebagai bantuan dari Tuan Cheng Hong. Jika Tuan Hong membutuhkan informasi yang perlu ditanyakan, Tuan bisa datang ke penginapan pertama, dan saya akan memberikan satu secara gratis. Hong tua mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, Nyonya sopan, jika itu masalahnya, maka lelaki tua itu harus hormat daripada patuh. Sepotong informasi ditukar dengan patung gagak emas. Apakah transaksi ini untung atau rugi? Tidak ada yang bisa mengatakannya. Nyonya juga di sini untuk menjelajahi kuil gagak emas. Old Hong menoleh untuk melirik istana kuno dan bertanya. Nyonya Lan berkata, ada hal yang begitu besar di sini, tentu saja saya harus datang untuk melihatnya, bukankah Tuan Hong juga begitu? Alis merah tua bergerak, dalam hal ini, bagaimana kalau Nyonya dan orang tua ini bekerja sama, dan saling menjaga? Benar-benar tidak ada cara untuk menantang orang lain, tetapi untungnya, bekerja sama dengan penginapan pertama benar-benar tidak salah. Jika dapat bekerja sama dengan Nyonya Lan ini, dan mereka mendapatkan keuntungan, pasti akan bisa sedikit berbagi, dan tidak akan kembali dengan tangan kosong. Nyonya Lan bermain-main dengan helaian rambut di dadanya dan tersenyum lembut, bekerja sama. Lupakan saja, aku terbiasa sendirian, jika Old Hong ingin bersamaku, kamu mungkin harus bertanya kepada beberapa orang. Mari kita lihat apakah mereka bersedia. Sambil berbicara, dia melirik ke samping, sengaja atau tidak sengaja. Mereka, Hong Lao mengerutkan kening, lalu datang dengan sadar, menyapu lengan bajunya, dan mendengus dingin, keluar. Kekuatan kekerasan menyapu, dan dalam kehampaan, beberapa sosok tersembunyi terungkap. Tidak banyak orang, hanya 3. Seorang sastrawan memegang kipas di tangannya, mengipasinya dengan lembut, seorang pria besar berjas hitam dengan mata mantap, seorang gadis berpenampilan ceria dengan rok hijau. Tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, mereka telah bersembunyi di kegelapan tanpa disadari, belum lagi Open Heaven tingkat rendah, bahkan orang seperti Hong Lao tidak menemukan keberadaan mereka sebelumnya, jika bukan karena Nyonya Lan dari penginapan pertama mengingatkan mereka, Old Hong masih tidak menyadarinya. Mengetahui bahwa kekuatan Nyonya Lan memang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama membenci kekejaman orang ini, mereka bersembunyi di kegelapan, jelas menunggu kesempatan. Ternyata kalian, apakah kamu ingin mengambil keuntungan dari nelayan? Old Hong mendengus dingin, tampaknya mengenali ketiganya. Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin, wajahnya cemberut, tapi dia masih berbalik dan mengepalkan tangan kepada Nyonya Lan. Juru tulis itu juga, mengepalkan tinjunya dengan senyum masam dan berkata, Nyonya Lan memiliki penglihatan yang bagus. Gadis itu bahkan menghentakkan kakinya dan cemberut, Saudari Lan, Anda memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Bahkan jika mereka diungkapkan oleh Nyonya Lan, ketiganya tidak berani mengeluh sama sekali, yang menunjukkan latar belakang penginapan pertama. Nyonya Lan menutup mulutnya dan tertawa, itu bukan urusanku, ini penglihatan Old Hong sendiri.
Ini tidak tulus, tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Di bawah, Wei Ke memandang 3 orang baru dengan kepahitan di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, Zhang Qi dari kekejian, Ji Tianxing dari altar naga darah, Yuan Xiaoman dari Jinghua Sui Yue. Ini menyenangkan. Petik 2. Meskipun ada banyak alam Open Heaven yang tiba di sini sebelumnya, mereka semua adalah Open Heaven tingkat rendah. Bahkan jika ada beberapa kesenjangan antara kekuatan mereka, itu tidak akan terlalu besar, tetapi orang-orang yang baru saja muncul ini, siapa dari mereka yang berada di bawah Open Heaven tingkat menengah? Akhir dunia, tanah kebencian, altar naga darah, dan Jinghua Sui Yue semuanya adalah kekuatan kelas 2. Belum lagi Nyonya Lan, pemilik The Vesin. Aku pernah melihat Ji Tianxing dan Yuan Xiaoman sebelumnya. Jadi, cendekiawan itu adalah Zhang Qi. Tanya Tao Rongfang. Wei Ke mengangguk, orang ini terlihat lembut dan anggun, tetapi pada kenyataannya, metodenya sangat kejam. Jika saudari junior bertemu dengan orang ini di masa depan, kamu harus berhati-hati. Aku mengerti. Tao Rongfang mengangguk ringan. Keduanya berbicara ketika juru tulis Zhang Qi tiba-tiba menoleh dan melirik ke sini. Tao Rongfang tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah warna, mengetahui bahwa Zhang Qi menyadari percakapan antara dia dan kakak laki-lakinya, dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Meskipun dia juga Open Heaven peringkat ketiga, dia masih hanya peringkat rendah, dan jarak antara Open Heaven peringkat rendah dan menengah tidak dapat dihitung. Untungnya, Zhang Qi hanya meliriknya dan kemudian menarik pandangannya, diperkirakan, karena ada kuil gagak emas di depannya, dia tidak punya niat untuk peduli dengan hal-hal lain. Di sisi lain, meskipun patung gagak emas hilang, para Open Heaven peringkat rendah tidak ada yang berani bertindak gegabah. Pada saat ini, beberapa Open Heaven tingkat menengah telah muncul, dan sedikit kecerobohan dapat membuat mereka menderita, dan mereka akan berada dalam bahaya sebelum memasuki pintu. Jika Anda benar-benar masuk, Anda mungkin tidak tahu bahaya seperti apa yang akan terjadi. Secara alami, mereka semua memiliki niat untuk membiarkan yang kuat memimpin. Hong Lao dan yang lainnya juga mengerti apa yang mereka pahami, dan melirik dingin ke bawah. Zhang Qi berkata, ini bukan pilihan untuk menunggu seperti ini, mengapa kamu tidak pergi dulu dan melihat-lihat? Pria berpakaian hitam Ji Tianxing mengangguk dan berkata, tentu saja saya harus masuk. Hong Lao melihat sekeliling, siapa yang berani? Yuan Xiaoman tidak mendengarnya, berlari ke sisi Nyonya Lan dan meraih lengannya, dan mengatakan sesuatu padanya sambil tersenyum. Nyonya Lan mengulurkan tangan dan mencubit hidungnya, menyebabkan Yuan Xiaoman cemberut. Setelah kebuntuan yang lama, Hong Lao berkata, jika tidak, kita semua akan bergiliran. Pintu ini sepertinya tidak mudah dibuka. Siapapun yang bisa membukanya akan maju. Meskipun orang pertama yang masuk mungkin akan menemui bahaya, akan tetapi bisa saja menemukan hal-hal yang bagus, orang yang lebih lemah berpikir tentang mengambil kebocoran, dan yang kuat secara alami lebih bersedia untuk memimpin. Baik Zhang Qi maupun Ji Tianxing tidak keberatan. Old Hong menoleh untuk melihat Nyonya Lan dan berkata, Nyonya Lan, bagaimana kalau Anda mengambil bidikan pertama? Nyonya Lan terkekeh, tidak perlu, ayolah, aku akan berbicara dengan Xiaoman. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, dia berkata, kalau begitu, orang tua ini akan datang lebih dulu. Sambil berbicara, tubuh montok itu melayang ke depan pintu, memperhatikan dengan seksama sebentar, mengangkat tangannya dan menekannya ke arah pintu, dan ratusan pasang mata langsung menatap gerakan Hong Lao. Berderak, dengan suara, pintu perlahan terbuka. 3909. Old Hong, Zhang Qi, Ji Tianxing dan semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa pintu akan dibuka dengan mudah. Sementara semua orang dalam keadaan terkejut, Old Hong sudah bergegas ke aula dalam sekejap. Langkahnya segera memengaruhi saraf semua orang. Ada sekelompok alam Open Heaven di segala arah, dan tidak perlu ada yang saling menyapa, mereka semua bergegas. Menyingkir, kemarahan datang, dan pria berpakaian hitam Ji Tianxing seperti binatang buas kuno yang gila, bergegas, melewati jalan, semua orang yang menghalangi jalan tersingkir, dalam sekejap mata dia tiba di pintu, kemudian mereka bergegas masuk. Tepat di belakangnya, Zhang Qi menggoyangkan kipasnya dengan ringan dan melangkah masuk. Kakak Lan, ayo masuk juga. Yuan Xiaoman menoleh untuk melihat Nyonya Lan, yang terakhir mengangguk ringan, dan keduanya segera melintas dan menghilang ke aula. Sampai para Open Heaven kelas menengah ini semua masuk, talenta lainnya bergegas ke atas. Selama periode ini, pertarungan singkat tidak dapat dihindari, dan tekanan kekuatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Tao Rongfang memandang Wei Ke dan bertanya. Mari kita masuk dan melihat. Wei Ke berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang telah datang,
dan gerbang kuil gagak emas telah dibuka, jadi tentu saja tidak mungkin untuk pergi begitu saja. Orang-orang berebut, seharusnya tidak berbahaya. Ketika dua orang dari Provinsi Great Moon memasuki aula, aura panas menyelimuti mereka. Melihat sekeliling, di aula yang luas, satu demi satu siluet terbang di sekitar, yang tampak sangat hidup. Selain itu, ada kelompok api matahari asli yang melintas di antara kerumunan, menghindari pengejaran. Cahaya api matahari sejati menerangi seluruh aula dengan cahaya terang, dan melengkapi cahaya yang dibawa oleh banyak orang alam Open Heaven. Ini, Tao Rongfang tercengang, dia tidak berharap untuk melihat pemandangan yang sangat hidup begitu dia masuk, dalam hitungan kasar, saat ini, api matahari sejati yang terbang di sekitar aula ini mungkin tidak kurang dari selusin kelompok. Sangat jarang untuk melihat acara sebesar itu, Tao Rongfang dan Wei Ke merasakan hati yang berapi-api ketika mereka melihatnya. Ada pilar tebal yang berdiri di aula, dan obor dinyalakan di sekitar pilar. Tao Rongfang pada awalnya tidak peduli, tetapi ketika dia melihat obor ini dengan cermat, dia tergerak. Obor itu, jelas terbuat dari api matahari sejati yang menyala terang. Pencahayaan seluruh aula sebenarnya dibuat menggunakan api sejati matahari. Tak perlu dikatakan, api matahari asli yang berterbangan di aula ini seharusnya seperti obor, tetapi mereka dikejutkan oleh orang-orang yang datang, sehingga mereka melarikan diri. Keduanya saling memandang, dan tanpa perlu berkomunikasi, mereka segera bergegas keluar dan bergegas menuju ke obor. Sebelum ada yang tiba, mereka menggunakan kekuatan gaib di udara untuk mengumpulkan secara paksa api sejati matahari. Ada cukup banyak api sejati matahari di aula, karena aula itu sangat luas. Ada lebih dari 20 kelompok api sejati matahari yang digunakan sebagai obor, tetapi ada banyak orang yang masuk, dan semuanya adalah alam Open Heaven, bahkan ada Open Heaven kelas menengah. Setelah beberapa pertempuran, debu mengendap dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh. Semua Open Heaven tingkat menengah mendapatkan lebih dari 2 Sunshine True Fire, banyak dari mereka adalah peringkat kelima, dan sisanya direbut oleh yang lain. 2 orang dari Great Moon juga beruntung, walaupun datang sangat terlambat, tetapi waktunya sangat bagus, dan mereka mendapatkan sepotong api sejati matahari, dan itu peringkat 5. Wei Ke dan Tao Rongfang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di mata mereka. Jika Anda mengambil satu bahan peringkat 5, itu dapat ditukar dengan 10 bahan peringkat 4, yang cukup untuk membuat Open Heaven peringkat 4. Dapat dikatakan bahwa tujuan perjalanan mereka telah selesai lebih cepat dari jadwal. Namun, mereka berdua tidak mau pergi, sangat bermanfaat untuk memasuki aula ini. Jika mereka terus menjelajah, mungkin akan ada lebih banyak kesempatan. Tidak sedikit orang yang memiliki ide ini, mereka yang mendapatkan api sejati matahari tidak pergi, dan mereka yang tidak mendapatkannya secara alami tidak akan pergi. Selain itu, meskipun api sejati matahari di aula ini telah hilang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada harta lain, jadi semua orang mencari di mana-mana. Segera, seseorang menemukan bahwa lantai seluruh aula dibuat menggunakan batu giok api terbaik. Penemuan ini benar-benar mengejutkan. Melihat di seluruh luar alam semesta, meskipun batu giok api bukanlah bahan langka, nilainya bisa tinggi atau rendah, tetapi dilihat dari penampilannya, batu giok api ini terlihat sangat indah, jelas ini merupakan barang yang berharga. Apalagi luas aula ini tidak kecil, tetapi sebenarnya seluruh lantai aula terbuat dari batu giok api murni tanpa warna. Pengaturan seperti itu akan melukai tulang jika pasukan kelas 2 yang mengaturnya. Hanya kekuatan kelas pertama yang mampu membuat hal semacam itu. Sekelompok orang hampir menjadi gila. Apalagi yang bisa dikatakan, sekelompok alam Open Heaven semuanya seperti memiliki satu pikiran, mereka semua bertindak seperti penggali tanah. Suara dentang terus-menerus memenuhi aula, dan potongan batu giok api dicabut dan dimasukkan ke dalam cincin ruang. Bahkan Nyonya Lan, pemilik The First Inn, tidak terkecuali, tidak ada yang bisa berpikir terlalu banyak tentang manfaat memetik giok putih semacam ini. Hanya saja saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Ketika semua orang bersaing mengambil lantai, suara gemuruh keluar, dan pintu yang terbuka tiba-tiba tertutup, tidak tahu, apakah ada seseorang yang menyentuh larangan. Semua orang kaget dan menegakkan tubuh. Sebelum mereka sempat menyelidiki situasi, mereka tiba-tiba merasa pusing dan semua orang yang berada di aula muncul di gua kares yang sangat besar. Aula utama hilang, dan lantai batu giok api hilang, jadi tidak perlu sibuk sekarang. Tiba-tiba, orang-orang yang saling mengenal dengan tergesa-gesa berkumpul di satu tempat, melihat sekeliling dengan waspada jika terjadi kejadian tak terduga, dan beberapa orang menggunakan teknik rahasia untuk menyelinap ke dalam bayang-bayang secara diam-diam dan menghilang. Para Open Heaven tingkat menengah juga kaget,
Yuan Xiaoman datang ke sisi Nyonya Lan dan memeluknya erat-erat, seolah itu satu-satunya cara untuk menemukan rasa aman. Kakak Zhang, kamu telah banyak meneliti cara bermain, apa pendapatmu tentang masalah barusan? Old Hong tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhang Qi. Zhang Qi mengguncang kipasnya beberapa kali, dan berkata dalam pemikiran yang mendalam, itu seharusnya formasi teleportasi. Dilihat dari perasaan barusan, jarak pergeserannya tidak terlalu jauh. Seharusnya masih di bintang matahari. Hong Tua mengangguk, orang tua ini juga berpikir begitu. Jadi, apakah ini masih di istana gagak emas? Benar atau tidak, kita hanya bisa memeriksanya dengan hati-hati. Kalau begitu mari kita lihat. Old Hong mengangguk. Tiba-tiba muncul di tempat seperti itu, tidak ada yang memiliki rasa aman di hati mereka. Sebelum semuanya menjadi jelas, mereka secara alami ingin bersatu agar tetap aman. Beberapa Open Heaven tingkat menengah bukanlah orang bodoh, jadi tidak perlu berdiskusi dan mereka segera memeriksa sekeliling. Investigasi ini benar-benar berhasil. Seluruh gua tidak ditutup, ada 8 pintu keluar, yang diatur dalam 8 ruang bawah tanah, yang jelas merupakan aula yang familiar. Setelah mengetahui situasinya, banyak alam Open Heaven mengerutkan kening. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, wajar untuk melakukan penelitian tentang formasi, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan kemana harus pergi saat ini, selain Open Heaven kelas menengah di sini. Sekelompok Open Heaven kelas rendah secara alami ingin melihat bagaimana Nyonya Lan dan yang lainnya memutuskan, dan jika mereka tidak bisa, ikuti saja mereka, itu lebih baik daripada masuk tanpa izin sendirian. Nyonya Lan, bagaimana Anda akan memilih 8 pintu ini? Old Hong memandang Nyonya Lan dan bertanya, basis kultivasi Nyonya Lan adalah yang tertinggi di sini, dan pilihannya tentu saja merupakan referensi yang bagus. Nyonya Lan melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata sambil terkekeh, tentu saja, jika kamu memilih gerbang kehidupan, kamu harus memilih seseorang, tetapi bisakah kamu memilih gerbang kematian? Memilih seseorang. Old Hong mengerutkan kening, tapi sulit untuk menjamin bahwa keberadaan tempat ini tidak menyesatkan. Kalau begitu pilih pintu kematian, mungkin kamu bisa mematikannya dan kemudian hidup. Orang tua itu tidak bisa berkata-kata. Aku akan mengambil langkah dulu. Nyonya Lan mengatakan itu, dan dia benar-benar berjalan menuju pintu dan segera menghilang. Sekelompok orang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Nyonya Lan akan membuat keputusan begitu tergesa-gesa. Apakah ini karena dia cukup percaya diri pada keberuntungannya, atau apakah dia menemukan sesuatu tetapi tidak memberitahu semua orang? Yuan Xiaoman ragu-ragu sejenak, lalu berteriak, Saudari Lan, tunggu aku. Dia juga mengikuti Nyonya Lan ke gerbang kehidupan. Begitu mereka berdua pergi, lebih dari setengah Open Heaven yang hadir buru-buru berjalan, dan mereka semua mengikuti ke pintu yang dipilih Nyonya Lan. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Nyonya Lan adalah orang dari The Vesin yang memiliki sejumlah latar belakang, pilihannya tidak boleh terlalu salah. Wei Ke dan Tao Rongfang juga merupakan bagian darinya. Mereka yang tersisa dan tidak pergi, entah memiliki keraguan atau merasa bahwa apa yang dikatakan Hong Lao sebelumnya benar. Jika begitu mudah untuk memilih pintu kehidupan akan dapat menemukan cara untuk bertahan hidup, lalu apa gunanya 8 pintu ini? Apa yang harus kita lakukan? Old Hong menoleh untuk melihat Zhang Qi dan Ji Tianxing. Ji Tianxing mendengus dingin, aku tidak peduli apa yang kalian lakukan, aku akan maju dulu. Sambil berbicara, dia melangkah lurus menuju pintu kematian, menyaksikan itu, mulut Old Hong berkedut, dia benar-benar memilih gerbang kematian. Ah, aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Zhang Qi perlahan menggelengkan kepalanya, saudara Tianxing benar-benar berani, aku malu pada diriku sendiri. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju pintu. Ketika keduanya pergi, ada juga banyak Open Heaven inferior yang mengikuti. Tiba-tiba, hanya ada selusin orang yang tersisa di gua. Kecuali Hong Lao, semuanya adalah Open Heaven inferior, mereka semua menatapnya dengan penuh semangat. Hong Lao terganggu oleh tatapan itu, mengeluarkan koin tembaga sederhana, melipat tangannya dan mengocoknya beberapa kali, membukanya, dan bergumam di mulutnya, tidak tahu harus berkata apa, dan melihat ke satu arah. Menyingkirkan koin tembaga, Hong Lao membuat arah dan bergegas ke sana. Sisanya menyusul. Pada saat yang sama, di lorong, Yang Kai menghela nafas dan mencongkel lantai dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Lantai ini juga dibuat menggunakan batu giok api terbaik. Pada awalnya, dia tidak menemukannya, dan dia benar-benar terjebak di sini dan tidak bisa bergerak maju. Tidak hanya batu giok api di lantai, tetapi juga obor di dinding, itu sebenarnya adalah sekelompok api matahari sejati. Ada 8 obor di seluruh bagian, dengan kata lain,
8 bagian api sejati matahari, termasuk yang dia kumpulkan sebelumnya, sudah ada 9 bagian api sejati matahari, dan 3 di antaranya merupakan bahan kelas 5. 3910. Ini adalah panen yang luar biasa. Yang Kai datang ke tempat semacam ini secara tidak dapat dijelaskan, dan mendapatkan begitu banyak api sejati sekaligus, tetapi sekarang bagian depan dan belakang terhalang, dan tidak ada cara untuk maju atau mundur. Yang Kai benar-benar tidak berdaya. Yang Kai diam-diam memutuskan untuk memperhatikan, tunggu sampai semua batu giok api ini diambil dan kemudian selidiki. Jika tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa menggunakan teleportasi luar angkasa untuk melarikan diri dari tempat ini. Butuh lebih dari 1 jam bagi Yang Kai untuk menyingkirkan semua batu giok api di lorong ini. Ketika dia hendak menyelidiki lorong ini lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh untuk melihat ke satu arah. Samar-samar, dia sepertinya mendengar beberapa gerakan datang dari sana. Mendengarkan baik-baik, ya, memang ada gerakan, dan sepertinya seseorang masih membaca mantra untuk menyerang gerbang perunggu yang menutup lorong itu. Ada seseorang di seberang gerbang perunggu. Ekspresi Yang Kai terkejut, dan dia bergegas ke sana. Jika ada seseorang di seberang, berarti lorong ini bukan jalan buntu, tetapi dia belum mengetahui sisi mana pintu masuk dan sisi mana pintu keluar. Sesampainya di depan gerbang, Yang Kai terdiam, wajahnya sedikit berubah, hanya karena kekuatan orang yang menyerang tampaknya sedikit kuat, setidaknya itu adalah Open Heaven tingkat menengah. Pada saat ini, sebuah suara kecil masuk ke telinganya, dan melihat ada retakan kecil di gerbang perunggu. Gerbang perunggu yang tidak bisa dia goyahkan dengan sekuat tenaga, hampir hancur. Pikiran itu baru saja berbalik, ketika ledakan terdengar, pintu perunggu besar itu terkoyak, dan panel pintu yang rusak terbang, salah satu panel pintu hampir menabraknya. Yang Kai hampir secara naluriah mendesak hukum ruang untuk melarikan diri dari sini, tetapi setelah memikirkannya, dia menekan pikiran untuk pergi, dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan benang tanpa bayangan dari Durufeng dan membungkus tubuhnya. Sosok itu menghilang di tempat dalam sekejap, dan pada saat yang sama, dia menahan napas dan menyembunyikan semua auranya. Jika ingin pergi saat ini, tidak akan mudah untuk masuk lagi. Yang Kai tidak mau mundur seperti ini sebelum melihat emas asli matahari, tetapi sekarang kekuatannya rendah, dia tidak memenuhi syarat untuk menantang alam Open Heaven sama sekali, dan dia hanya bisa mengandalkan benang tanpa bayangan. Durufeng berkata bahwa benda ini diberikan kepadanya oleh Duan Hai, dan alam Open Heaven di bawah peringkat menengah tidak akan pernah bisa melihat keberadaannya. Yang Kai berdoa dalam hati, Durufeng seharusnya tidak membual, jika tidak, jika dia ditemukan oleh seseorang di tempat seperti ini, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Pada saat itu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri. Setelah menyembunyikan sosoknya, Yang Kai bersembunyi di balik panel pintu yang rusak, dan dengan bantuan panel pintu, dia menutupi sebagian besar tubuhnya. Tepat setelah menyelesaikan ini, Yang Kai mendengar sorakan ceria dari luar, saudari Lan luar biasa. Lalu ada suara yang terdengar familiar, berhenti menyanjung. Suara di depan murni dan manis, dan suara di belakang manis dan lembut, memberi orang perasaan yang sama sekali berbeda. Alis Yang Kai sedikit berkerut, dan ekspresinya agak aneh. Mengapa suara di belakangnya terdengar sedikit mirip dengan bos dari penginapan pertama? Dia telah tinggal di penginapan pertama selama 4 bulan sebelumnya, dan dia, Dayu dan yang lainnya bertemu di lobi setiap 3 hari. Tetapi setelah memikirkannya, tidak mengherankan jika pemiliknya ada di sini, tempat ini tidak jauh dari penginapan pertama. Pasukan dari beberapa bidang terdekat telah datang untuk memeriksa situasi. Penginapan pertama di domain ini juga tidak akan hanya duduk dan menonton, dapat dimengerti bahwa bos wanita akan datang ke sini. Tidak ada gunanya menyanjung, Sister Lan benar-benar luar biasa, Xiaoman mengaguminya. Suara murni itu berkata dengan marah, dan kemudian bertanya kepada sekelompok orang di belakangnya, apakah menurut kalian juga begitu? Ya, ya, ya. Sekelompok orang menjawab satu demi satu, bercampur dengan kalimat sanjungan. Begitu banyak orang. Yang Kai terkejut dan bersembunyi lebih hati-hati. Kamu terlalu banyak bicara, mari masuk dan melihat-lihat. Suara yang diduga pemilik Fesin berkata, dan sesosok montok melangkah ke lorong. Yang Kai meliriknya dan menemukan bahwa dia telah menebak dengan benar, bahwa dia memang pemilik penginapan pertama. Pemilik berdiri diam dan melirik ke sekeliling lorong, matanya tiba-tiba tertuju ke suatu tempat, dan matanya yang indah tiba-tiba menjadi bulat. Seolah melihat sesuatu yang sangat tidak bisa dipercaya, bahkan mulut kecil kemerahan itu terbuka sedikit. Yang Kai menggerakkan sudut mulutnya, memarahi Durufeng karena tidak menjadi orang jahat, mengatakan bahwa benang tanpa bayangan itu sangat indah,
di bawah Open Heaven kelas menengah tidak dapat melihat keberadaannya, dan Open Heaven kelas menengah mungkin melewatkannya jika tidak mencari dengan hati-hati. Omong kosong. Nyonya Lan menatap dirinya begitu dia masuk, jelas menyadarinya. Ekspresi Yang Kai berubah karena malu, dan dia sedikit merasa bersalah karena ketahuan melakukan hal-hal buruk. Pada saat ini, dia takut akan terlambat untuk melarikan diri. Dia meremas senyum pada pemilik, diam-diam menangkupkan tangannya dan menunjukkan ekspresi memohon untuk melepaskannya. Ada apa, Sister Lan? Apakah Anda menemukan sesuatu? Seorang gadis menawan tiba-tiba muncul dan bertanya. Pemilik mengalihkan pandangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa di sini, mari kita terus melihat ke depan. Oh, gadis itu tidak curiga, dan mengikuti pemilik dan berjalan ke depan. Tepat di belakang keduanya, sekelompok orang bergegas masuk. Yang Kai tidak berani bergerak, karena semua orang yang masuk berada di alam Open Heaven, dan beberapa dari mereka hanya beberapa inci darinya, bahkan mereka hampir melakukan kontak fisik. Untungnya, tempat persembunyiannya berada di balik panel pintu yang rusak, selama dia tidak melepas panel pintu, dia tidak takut disentuh. Ketika alam Open Heaven ini masuk, mereka secara alami melihat sekeliling, dan Yang Kai menemukan bahwa banyak mata orang menyapu ke arahnya, tetapi tidak ada yang menyadari keberadaannya. Tidak sampai semua orang pergi, Yang Kai menghela nafas lembut. Dilihat dari situasi barusan, Yang Kai sedikit menyalahkan Duru Feng. Benang tanpa bayangan ini benar-benar agak misterius. Setelah banyak Open Heaven masuk, mereka tidak menemukan keberadaannya. Apa maksud dari ekspresi bos wanita itu? Apakah dia tahu? Yang Kai sedikit tidak bisa menilai. Tetapi tidak peduli apakah dia tahu atau tidak, karena dia tidak mengeksposnya di tempat, jadi Yang Kai telah menerima bantuan pihak lain. Jika tidak, jika dia tertangkap dalam keadaan seperti itu, diperkirakan tidak akan ada buah untuk dimakan. Setidaknya ada 40 atau 50 orang di alam Open Heaven yang baru saja masuk. Yang Kai bahkan melihat Wei Ke dan Tao Rongfang di dalamnya, tetapi tidak ada murid provinsi Great Moon di sana. Memikirkannya, itu tidaklah mengherankan, di depan begitu banyak alam Open Heaven, bahkan jika sekelompok murid dari provinsi Great Moon datang, itu akan menjadi beban. Diperkirakan mereka diatur oleh Wei Ke dan Tao Rongfang untuk pergi ke tempat lain. Saya mengejar awan api matahari sejati di magma, dan saya secara tidak sengaja tersedot ke dalamnya oleh pusaran, jadi bagaimana mereka bisa masuk? Di mana tempat ini? Yang Kai melihat ke pintu yang rusak di depannya, dan kemudian melihat ke arah yang dituju orang-orang itu. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam mengikuti. Setelah beberapa saat, dia melihat sekelompok orang dari kejauhan, tak perlu dikatakan, mereka diblokir oleh gerbang perunggu di ujung lorong. Suara gemuruh datang dari sana, kekuatan kekerasan itu menyerang, dan diperkirakan bahwa wanita pemilik mendobrak pintu. Merasakan akibat dari kekuatan yang tersebar, Yang Kai terkejut. Meskipun dia tahu bahwa bos wanita dari penginapan pertama benar-benar kuat, tampaknya dia lebih kuat dari yang dia kira. Sejauh ini, Yang Kai hanya sekali bertemu dengan Open Heaven peringkat kelima yaitu Sulao, tetapi saat itu Sulao gagal membalas dendam dan terluka. Situasi seperti apa serangan Open Heaven peringkat kelima ini, Yang Kai belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Sekarang, Yang Kai benar-benar merasakannya. Tidak butuh waktu lama, itu hanya sebatang dupa sebelum dan sesudah, suara klik datang lagi, Yuan Xiaoman berkata dengan lembut, Saudari Lan, berikan lebih banyak kekuatan, pintunya akan pecah. Pemilik berkata dengan marah, jika Anda punya waktu untuk berbicara, mengapa Anda tidak datang dan membantu saya? Yuan Xiaoman terkikik, kemampuan Xiaoman tidak bisa dibandingkan dengan Sister Lan. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat lusinan alam Open Heaven di lorong, dan bersenandung, kalian semua, kenapa kalian menatapku? Jika kamu tidak bisa membantu, bisakah kamu bersorak untuk Sister Lan? Ayo, bersorak bersamaku, Sister Lan adalah yang terbaik di dunia, nomor satu di dunia. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar. Sekelompok alam Open Heaven, dalam kekuatannya masing-masing, semuanya adalah sosok yang kuat dan terkenal. Jika kata-kata seperti itu diteriakkan, bagaimana jadinya wajah mereka di masa depan? Apakah kalian tidak mau bersorak? Jika kalian tidak berteriak, pergi dari sini. Mata indah Yuan Xiaoman cemberut. Semua orang sangat tidak senang padanya sehingga mereka hanya bisa mengikuti, apakah mereka mau atau tidak, dan untuk sementara, nyanyian di lorong semakin tinggi dan tinggi. Nyonya Lan menghentakkan kakinya dengan marah, diamlah, omong kosong apa kalian semua. Dia marah dalam hatinya, dan tidak sabar untuk menghajar gadis kecil itu sampai mati. Ketika semua orang mendengarnya, mereka segera tutup mulut dan tidak mengatakan apa-apa. Takut Yuan Xiaoman akan membuat suara lagi,
Nyonya Lan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan, menggedor sebentar, membanting beberapa kali, dan dengan suara gemerincing, pintu perunggu di sisi ini juga rusak dan terbuka. Terlalu malas untuk berbicara dengan Yuan Xiaoman lagi, Nyonya Lan bergegas masuk, dan ketika dia melihat ke dalam, ekspresinya tertegun, dan sosoknya membeku di tempat. Yuan Xiaoman, yang mengikuti dengan cermat, kepalanya terbentur ke punggungnya, menutupi dahinya dan berkata, "Kakak Lan, mengapa kamu berhenti?" Saat berbicara, dia memperhatikan ekspresi Nyonya Lan dan melihat ke samping, dan juga tiba-tiba dia membeku di sana, mulutnya sedikit terbuka, dan dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Alam Open Heaven yang bergegas di belakang, mereka semua juga sama. Setelah bergegas ke tempat ini, mereka semua terdiam di tempat seolah-olah mereka telah dilumpuhkan oleh seseorang, dan kejutan di hati mereka tidak dapat ditambahkan. Sadar akan ketidaknormalan kerumunan, Yang Kai, yang mengikutinya, dengan cepat bergegas masuk, melihat ke kiri dan ke kanan, matanya langsung tertuju ke suatu tempat di depan, dan pupilnya menyusut dengan hebat. Di depan itu, dalam tirai cahaya merah terang, seekor burung monster berkaki tiga setinggi sekitar 3 kaki dan hitam pekat berdiri di platform yang tinggi. Aliran kekuatan yang stabil menyebar kemana-mana, dan orang-orang yang datang ke sini, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah mereka, mereka semua merasakan ketidakberartian mereka sendiri.